Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri saja tidak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian mengira menjadi badut adalah pekerjaan yang gampang. Tinggal bertingkah kocak, maka orang akan tertawa. Tapi bila kalian jadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika mereka sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya seorang pelawak dipidana hanya karena bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berdatangan mendatangi orang itu dan kemudian berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir! Turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan santai orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan di masjid jam 4, tak ada satupun di antara kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan jam 10, kalian pada datang. Ayo coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang tak taat? Siapa yang kafir? Orang kok gampang kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang sepertinya orang-orang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Tapi sepertinya sekarang orang-orang bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang gak gampang membuat orang tertawa. Lagi pula saya menjadi badut meneruskan pekerjaan bapak saya. Ya, karena bapak saya jadi badut, saya jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya jadi presiden. Enggak, Deng. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya jangan jadi wali kota. Kalau enggak, jangan jadi gubernur. Sudah. Jangan ngomong lantur. Ntar malah saya yang ditangkap.
kok. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Dulu bapak saya sering diundang ke acara-acara karena dulu badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah kalau sekarang pelawak saja kalah lucu kah sama politikus? Silakan masuk. Silakan duduk. Maaf ya berantakan. Kamu mau makan apa? Atau mau minum? Sebentar. Emangnya kamu nggak haus ya? Nggak lapar? Syukurlah kalau nggak. Lagi pula saya juga sedang tidak punya apa-apa. Tapi kalau kamu mau, kita bisa pesen GoFood kok. Nanti kamu yang bayar ya. Itu yang datang pacar saya. Loh, kenapa kalian ketawa begini seperti itu? Badut kayak saya juga manusia, juga bisa falling in love dan punya pacar. Tuh, lihat pacar saya. Ganteng kan? Namanya Bilar. Lengkapnya sih Muhammad Rizky Bilar. Terima kasih ya kamu masih mau datang menemui aku. Aku kira kamu sudah melupakan aku. Terima kasih ya kamu masih mau ingat sama aku. Katanya kamu sudah punya pacar baru yang lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap sayang kok sama kamu. Sumpah I love you, I wish you. Boleh kan aku cium kamu? Aku peluk kamu? Bilar. Ternyata hanya hayalan saja. Gak ada pacar. Aku badut jomblo. Begitu sialnya nasib aku. Sudah jadi badut, jomblo pula. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan perlente. Sekarang saya memang berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Barangkali inilah takdir saya. Suatu hari
saya diminta untuk mengisi acara sebuah kampanye partai. Padahal penampilan saya biasa-biasa saja, bahkan sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini, semua tertawa. Saya hanya memain-mainkan bokong saya, semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa melihat tingkah saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa tolol saat itu. Kemudian pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Tapi dia bilang pada saya, katanya sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas dan pintar. Tapi yang penting kalian hanya disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya untuk disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu dan memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Para pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu benar ataupun salah, mereka akan tetap memujamu. Yang penting kamu disukai banyak orang. Kamu boleh kok mau berbohong atau menghibur sesukamu. Yang penting kamu tetap yakin dan percaya kalau mereka itu percaya sama kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Sepertinya kamulah yang dibutuhkan di partai ini. Saya kemudian mereka dandani menjadi nyanyi seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya sendiri nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkada. Tapi ada yang bilang pilkada itu nggak boleh dicoba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh dicoba-coba buat anak. Makanya anak pemimpin dan pejabat banyak yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali nasib memang sudah gila. Mereka memilih saya karena saya dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Dulu, sewaktu saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Betapa sialnya nasib saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Betapa sialnya nasib saya. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun saya tetap jadi badut. Badut yang selalu mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, jadi badut itu berat, kalian gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita!